Ngaku-ngaku Kristen tapi kerjanya fitnah mulu, nggak tahu malu kamu. Lo kamu sendiri yang mengatakan beda kok. Bagaimana sih? Ya berbeda, tubuhmu Memaksa sama nggak sama otakmu? Tubuhmu sama nggak sama otakmu? Sekarang aku tanya lagi. Ih, goblok banget, udah capek. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat, dan insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Kristen versus Kristen, ya. Mereka berdebat, saling caci, saling maki, malah mengatakan, ya, dari pihak Kristen ini dari Tritunggal mengatakan bahasanya Allah dengan Tuhan itu berbeda, katanya, ya. Jadi Allah itu bukan sesembahan ataupun Tuhan itu bukan sesembahan. Dan lucu nih kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ngaku-ngaku Kristen tapi kerjanya fitnah mulu, nggak tahu malu kamu. Lo kamu sendiri yang mengatakan beda kok. Bagaimana sih? Ya berbeda, tubuhmu Memaksa sama nggak sama otakmu? Tubuhmu sama nggak sama otakmu? Sekarang aku tanya lagi. Ih, goblok banget, udah capek. Jadi gini Kak Esther, kalian kan memang bener-bener kalian gini, kita Tritunggal itu nggak pernah menyalahkan terjemahan Elai. Ketika saya ngerti Tritunggal, saya ngerti, bisa saya jelaskan semua isi Alkitab. Makanya dikatakan waktu dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Bapa adalah sang sumber, Yesus yang menjadikan, itu bisa kita jelaskan secara Tritunggal. Nah, kalau pemahaman manis nggak sanggup menjelaskan itu. Nah, dikatakan contohnya juga kalau saya 1 ayat 15, Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kalian sanggup nggak menjelaskan itu? Tetapi Jeff, Tritunggal dengar saya ya, dengar saya Jeff, gantiannya. Jadi begini, kalau kau bawa judul Tritunggal, maka itu adalah tidak ada di Alkitab. Tetapi kalau kau datang bawa Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus, itu 100 buat kau Jeff. Kau jangan bawa topiknya judulnya Tritunggal. Nggak ada dikatakan di Matius 28 ayat 19 baptislah mereka dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Nggak ada, Kak Esther. Dengar dulu, Jangan dengar dulu. tambah-tambahin. Dengar dulu. Jadi maksudmu pada waktu Yohanes itu membaptis, dia nama Tuhan Yesus loh. Kayak mana? Jadi kayak mana? Itu maksudnya Jadi dengan kalau pengajaran Jeffrey Yesus bilang maksudnya. Tritunggal, nah, coba kau pelajari dulu Tritunggal itu. Aku nggak marah sama kamu, enggak. Cuma kau pahamin dulu Justru Tritunggal aku itu. yang Tritunggal, Kak Esther. Gimana ya, Kak Esther? Aku yang Jangan kau Tritunggal, pakai kakak yang wanis, kok Tritunggal. jadi kebalik. Kau bilang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu nama Yesus. Bentar. Kenapa? Monitor aman 86. Lagi Jeff call the kita friend. selamatkan. Lagi call the friend itu. Iya, Jeff. ini Jeff ini udah sering ini di komel-komel, dia suka ini juga sih, tapi udahlah kita. Jeff di mana Jeff mengatakan otak satu pribadi, jantung satu pribadi, usus satu pribadi, kaki satu pribadi, kaki kiri satu pribadi, kaki kanan satu pribadi, kaki tangan kiri satu pribadi, tetapi tetap satu. Begitulah Tritunggal. Apa di kopi di Roger gitu, Jeff? Roger. Kemana nanti jantung kemana gitu berantem ya kok. Kolontong. Kalau pribadinya beda berantem dia. Ya. Loh, kok coba kalau kalian saya tanya secara kejujuran, Apa di Roger, kalian Jeff? banyak yang nggak bisa kalian jawab ayat Alkitab kan? Apa di Bener nggak? Roger, Jeff? Otakmu, tanganmu itu berapa pribadi, Jeff? Roger?
Jeff, Nggak merah, apa di nggak merah Roger, lagi Jeff? saya. Kenapa? Nggak merah lagi. Ususmu, paru-paru, Enggak. ususmu, paru-parumu, hidungmu, telingamu berapa pribadi, Jeff? Roger. Pakai Excel. Kuat ternyata signal Excel ya. Iya, XL bagus. Tergantung Lokasi. Jeff, apa di Roger, Jeff? Tangan kirimu, tangan kananmu berapa pribadi, Jeff? Sama kaki kirimu, kaki kananmu, paru-parumu, ususmu. Satu. Berapa pribadi, Jeff? Roger. Dari tadi perasaan satu aku udah ngomong, emang gak ada suaraku. Lo katanya 3 pribadi, Inilah Jeff. kalian ini Roger. ya. Udah di anatema, dikutuk, dikatakan bijak. Gak coba-coba. Oke. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi kata Tuhan yang digunakan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, contoh ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya di dalam teks asli, 1 Korintus 8 ayat 6 itu nggak boleh dipakai kata Tuhan. Ini. Salah. Ini Jeff. Makanya Jeff, aduh. Nah, di sini. Nah, di sini seharusnya nggak boleh. Di sini kan one Lord, hanya satu penguasa. Nah, kalau bicara tentang kata Tuhan, ya jadi kalian harus membedakannya. Di sini kan dia menggunakan one Lord atau kurios. Nah, berbeda dengan Tuhan sebagai merujuk kepada Sang Pencipta. Contoh ya, Yohanes 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28 itu dia gunakan apa di sini? Supaya kamu paham. Pencipta. Arti Tuhan apa? Kok kau nggak nyambung kau? Asal ngomong. Aduh. Jeff, saya ini bukan pendeta-pendeta Tritunggal ya, yang bodoh itu. Tolong kamu bedakan antara Billy Lin dengan pendeta kamu. Arti Tuhan dan Allah aja kau masih nggak ngerti, Billy. Gak usah sok ngajar. Oke. Jadi kalau kata Tuhan yang merujuk kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Sang Pencipta itu menggunakan kata ho, tulisan besar O-nya ho kurios. Jadi harus dibedakan dalam kata kurios yang merujuk kepada 1 Korintus 8 ayat 6 itu seharusnya itu sama dengan Kisah Para Rasul berapa itu, dengan mati Allah membangkitkan Tuhan. Wah, Nah, Tuhan di situ. bodoh kali lah si Billy ini. Pakai pakai ho. Bodoh kali. Dev, Gak nyambung. kamu ini tolong ya, gak usah asal ngomong di sini. Ya karena Ya, saya kau asal bukan- ngajar loh Bang Billy. Asal Saya ngajar itu kamu. Kamu orang mana sih? Udah bodoh tolol lagi. Jeff, Aku orang Jakarta, kenapa Jeff. emang? Jeff, Tolong, cuci tolong rambut ini. sama krimbat rambut itu berapa pribadi, Jeff? Kau bawa ho atau kata the Lord. Gimana ya kamu? Oke. Jeff, cuci rambut sama krimbat rambut itu berapa pribadi, Jeff? Pak Jeff, krimbat rambut sama cuci rambut berapa pribadi, Jeff? Tunggu bang. Saya mau jelasin dulu ini bang. Amel, Selanjutnya. Beb, Ya, bisa mengerti nggak? Coba fokus dulu. Ini di layar, fokus di layar. Ini Yohanes 20 ayat 28. Coba baca Yohanes 20 ayat 28. Kita bikin perbandingan ini. Belajar dulu. Ini buka Yohanes 20 ayat 28. pakai buku soalnya HP 1 rusak. Ya, nggak apa-apa, pakai apa terserah. Rusak kenapa lagi? Ketindihan. Aduh. Thomas menjawab, ya, Yohanes 20 ayat 28 kan? Iya. Thomas menjawab dia, huruf besar ya adiknya ya. Iya. Ya Tuhanku dan Allahku, tanda seru. Nah, jadi di situ kata Tuhan di situ itu menggunakan kata hotheos atau dan hokrios, sang Tuhan dan sang Elohim. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 10 ayat 12 itu, kata Tuhan dengan kata sang Tuhan dan sang Elohim itu merujuk kepada hal yang sama. Jadi sebenarnya Tritunggal ini penipu. Oh, harus bedakan kata Tuhan dengan kata Elohim. Coba dibuka Roma 10 ayat 12. Coba dibaca. Supaya tahu bahwa memang orang-orang Tritunggal ini penipu semua. Pendeta-pendetanya sama, kurang ajar.
udah makan perpuluhan pendusta Nah, lagi. Coba, Billy, kau kirain kami tukang bohong? ya Kau dia kirain aku dulu. dari tadi bohongin kau? Hah? Sebab Kamu sudah tidak ada mengatakan saya tidak perbedaan. tahu kata Tuhan dan Tadi kata kau kirain Allah. aku nipu-nipu? Roma Parah kali 10 kau. ayat dengar. Fokus ke Alkitab. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Nah, kalau sama, bodoh nggak orang pendeta-pendeta Tritunggal sering bertanya, kamu tahu nggak perbedaan Tuhan dengan kata Allah? Kan bodoh mereka kalau sama. Jadi mereka penipu nggak? Tadi Jeff baru tanya, kamu Billy nggak tahu Billy, kamu nggak tahu tentang Alkitab, kamu nggak tahu apa itu Tuhan dan kata Allah. Itulah kau dengan kebotolanmu kau kemakan sendiri. Tadi kamu bilang kurios dan hoteos. Kurios dan teos jelas-jelas berbeda. Kamu mau ngomong apa lagi? Loh, Ngapain menurut kalau Roma memang 10 ayat sama ya 12 udah tadi, pakai kurios aja. Diam Nggak usah pakai dulu. kata teos, botol. Oke. Jadi kata kurios itu diterjemahkan dengan kata Tuhan, teos itu diterjemahkan dengan kata Allah. Nah, menurut Roma 10 ayat 12, apakah Tuhan dengan Allah itu beda atau sama? Yang kau dengar tadi. Oke, saya jelaskan sama kamu ya. Tuhan dan Allah itu berbeda. Kenapa dikatakan ya Tuhan Allah? Itu artinya karena Allah itu adalah hakikat. Tuhan kita itu haruslah Allah. Oke. Jadi Tuhan kita itu nggak boleh iblis, nggak boleh Oke, setan. Jadi nggak boleh ya Tuhan setan, ya Tuhan iblis. Sabar. Haruslah ya Tuhan Allah. Karena Tadi- Tuhan itu haruslah Allah. Diam dulu. Tuhan Tadi itu kamu- haruslah sang tadi ilahi. kamu dengar Begitu nggak? maksudnya. Tadi Alkitab salah nggak mengatakan Tuhan dengan Allah itu sama, kau bilang beda? Mana yang benar, kamu atau Alkitab? Tuhan dan Allah itu berbeda, Billy. Tuhan itu penguasa. Allah itu sesembahan. Aku lemes sekali loh. Ini saya bisu Sen. Capek. Kalau kamu mau debat, kau panggil yang paling pintar Ustaz kamu, nggak usah menghujat di bawah situ ya. Kau nggak usah Saya tunggu ngomong. Ustaz yang paling Malikil pintar aja, dari kamu. Malikil aja nggak berani Oke. sama aku. Kau ngerti? Malikil aja Saya- lari sama aku biar tahu kau. Tunggu, Aku ini merendahkan tunggu. hati ngajar sama kamu. Tunggu, ya. Tadi menurut Alkitab Tuhan dengan Allah itu sama. Apakah ayat itu salah atau benar? Di perjanjian lama, Tuhan kita itu Saya Allah. tanya apakah ayat itu salah atau benar? Tuhan Saya dengan Allah. tanya, kau aja gak ngerti pertanyaanmu. Goblok banget. Saya tanya, menurut Roma 10:12 Tuhan dengan Allah itu sama. Menurut kamu beda atau tidak? Ya, Beda atau tidak? Mana yang benar, Alkitab atau kamu, Jeff? Oke, direkam teman-teman kamu ya. ngomong apa sih, Billy? Ya Tuhan, ya Tuhanku Allahku itu ya. Kenapa emang ya Tuhan Allahku? Kenapa Oke, emang? apakah Bukan berarti ya Tuhan Allahku artinya Tuhan dan Tuhan Allah itu sabar. sama artinya. Sabar. Apa kata Tuhan dengan kata Allah itu sama atau beda? Sebentar, aku baca ulang ya. Kayaknya Jeff nggak fokus. Dengar aku baca ulang. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Nah, Oke. bedanya di mana? Samanya di mana? Jelaskan kalian itu. Oke. Jadi apakah beda atau sama kata Tuhan dengan Allah, Jeff? Goblok. Bukan begitu maksudnya. Iya, lalu bagaimana maksudnya? Kau bilang kan beda. Ini hasil didikan Katolik. Ini hasil didikan Katolik. Sudah dibuka ayat pun mereka sangkal. Jadi kalau masuk Katolik kalian akan menjadi pendusta seperti Jeff. Ini buktinya Jeff ini Katolik. Jadi jangan masuk Katolik ya teman-teman ya, akan menjadi pendusta sama Jeff. Jadi Jeff Colby sudah mengatakan Tuhan dengan Allah itu beda. Tapi Alkitab mengatakan sama. Jadi walhasil menjadi umat Katolik akan seperti Jeff Colby. Oke? Paham teman-teman? Turun aja kau pendusta, anak setan. Sabar Bang Billy menghadapi penyesat itu kan orang pintar, tapi kalau melihat itu ya atau tidak jawabnya muter-muter itu sudah. Ambillah yang Bagi- mengetahui tentang firman itu. Jadi bagi orang Yahudi itu nggak ada istilah Tuhan. Bagi mereka Elohim, hanya ada satu-satunya Elohim gitu loh. Itu bagi orang Yahudi.
Tapi bahkan bagi orang Yunani kan dikatakan kurios. Karena Elohim yang bernama Yod-Heh-Vav-He itu kan dipanggil Adonai, diterjemahkan oleh orang Yunani menjadi Adonai, itu adalah kurios. Jadi sebenarnya ya Elohim Yod-Heh-Vav-He sama kurios itu sama gitu loh maksudnya. Tuhan sama Elohim itu sama, bukan berbeda. Tapi kan si Jeff mengatakan berbeda. Allah berbeda, Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah, kan gitu. Roma 12:10 itu menjelaskan ini. Cuma panggilannya aja, bagi orang Yahudi memanggil Elohim, manggil Allah. Bagi orang Yunani manggil kurios, Tuhan. Oke, setelah Yesus datang nih Bang, ada jadi timbul pertanyaan ya Bang Cak. Setelah Demikian tadi kamu simin. Lucu ya. Kalau sudah Kristen versus Kristen berdebat itu wah barbar. Saling caci saling maki. Pokoknya menggelikan itu. Satu dengan yang lain merasa benar, merasa pintar, dan apa yang disampaikannya pun tidak masuk akal. Dua-duanya tidak ada yang masuk akal, dan itu pun merasa benar sekali ya. Tapi ya untuk orang-orang manes itu saat ini tidak pernah menyerang umat Islam, tidak seperti dulu gitu, karena mereka merasa bahwasanya umat Islam itu dapat berdampingan dengan mereka dan banyak membela mereka gitu ya. Jadi Tritunggal ini memang sekarang ini dalam keadaan ya itulah terjepit-jepit, karena memang disinilah tanda-tanda bahasanya Kristen itu akan gulung tikar ataupun hengkang dari Nusantara ini, bukan karena diperangi, bukan karena dimusuhi, tapi mereka sendirilah yang menanggalkan keimanan mereka sendiri, oleh karena apa yang mereka imani itu tidaklah masuk di akal. Lama-lama mereka akan berpikir sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير